Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pink akan mempresentasikan tentang plan dari proyek kami. Kami beranggotakan Ahmad Abdurrahman, Alia Regita, Naufal, Sabrina, dan Yeremia. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ahmad Abdurrahman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya. Proyek yang akan kelompok kami jalankan yaitu rencana pembangunan coffee shop. Rencana pembangunan coffee shop ini akan didirikan yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto nomor 100, Kelurahan Jajar, Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Nah, untuk luas wilayahnya sendiri yaitu kurang lebih 882 meter persegi. Rencana ketinggian lantai yang akan kami bangun yaitu 2 lantai. Nah, coffee shop ini dibangun di pinggir jalan arteri Kota Surakarta, sehingga lokasi tersebut dapat dikatakan sebagai lokasi yang sangat strategis untuk dibangun tempat usaha. Ini untuk denah lokasinya, dan yang diberi kotak warna merah tersebut adalah tempat lokasi yang rencana akan kita bangun. Selanjutnya, ini adalah lokasi secara 3D. Rencananya kita akan meredesain warung abnormal yang ada di situ. Untuk selanjutnya silakan Sabrina. Untuk selanjutnya, ketentuan RT/RW sesuai dengan RT/RW Kota Surakarta. Yang pertama, Perda Kota Surakarta nomor 1 tahun 2012 tentang RT/RW Kota Surakarta tahun 2011 sampai 2031. Yang kedua, Perda Kota Surakarta nomor 8 tahun 2016 tentang bangunan gedung. Selanjutnya, pengertian sesuai dengan Perda Kota Surakarta nomor 1 tahun 2012. Next year. Yang pertama, koefisien dasar bangunan atau KDB merupakan angka presentasi perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Yang kedua, koefisien lantai bangunan atau KLB merupakan angka presentasi perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Untuk selanjutnya, koefisien dasar hijau atau KDH merupakan angka presentasi perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata ruang bangunan dan lingkungan. Untuk selanjutnya yaitu keempat, garis sempadan bangunan atau GSB merupakan garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan yang merupakan batas antar bagian kafling atau pekarangan yang boleh dan tidak boleh dibangun.
Untuk selanjutnya adalah ruang terbuka hijau. Jadi ruang terbuka hijau itu terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan privat. Yang dimaksud dengan ruang terbuka hijau publik adalah ruang yang dimanfaatkan untuk tumbuh kembangnya vegetasi dan mempunyai fungsi sebagai daerah resapan, air, dan atau paru-paru kota yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kota. Selanjutnya, RTH privat meliputi kebun atau halaman rumah atau gedung milik masyarakat ataupun swasta yang ditanami tumbuhan. Lalu, yang terakhir ada koefisien tapak basement. Nah, ini disingkat menjadi KTB, yaitu angka presentasi perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Naufal. Selanjutnya adalah nilai-nilai koefisien yang ada pada Perda nomor 8 tahun 2016. Yang pertama yaitu koefisien dasar bangunan, yaitu maksimalnya 85% dari lahan. Lalu ada koefisien lantai bangunan 425% sampai 750%. Selanjutnya ada koefisien daerah hijau, yaitu dengan minimal 10% dari luas lahan. Lalu koefisien tampak basement, yaitu 5%, dan garis sempadan bangunan dengan rumus setengah lebar jalan plus 1. Untuk ketinggian lantai di daerah tersebut, di lahan tersebut memiliki 5-9 lapis untuk maksimalnya. Lalu angka ruang parkir sendiri yaitu 5% dari luas lahan. Ruang terbuka hijau atau RTH di daerah tersebut yaitu memiliki nilai 30% di luas kota tersebut. Selanjutnya hasil KDB dari proyek yang akan kita buat yaitu 749,7 meter kuadrat. Selanjutnya untuk KDH dan ARP. Untuk KDH sendiri memiliki luas 88,2 meter persegi. Untuk area parkir luasnya yaitu 44,1 meter persegi. Untuk KLB sendiri minimal dapat dibangun 5-8 lantai. Untuk GSB-nya sendiri memiliki luas 15,25 meter dari tepi jalan hingga ke bangunan, pagar bangunan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Yeremia. Jadi ini adalah contoh Denpasar dari penerapan GSB dan KDB. GSB yaitu sebesar 15,25 meter dengan rumus setengah daerah milik jalan ditambah 1 meter. Dikarenakan jalan di depan bangunan yang akan kita bangun coffee shop ini adalah jalan arteri dengan lebar yang cukup lebar, yaitu 28,5. Kita masukkan ke dalam rumus. Jadi ketemu 15,25 meter. Sedangkan untuk KDB maksimal berdasarkan Perda nomor 8 tahun 2016 yaitu sebesar 85%, maka kita masukkan dalam rumus menjadi dengan hasil maksimal KDB yang dapat kita bangun yaitu
749,7 meter kuadrat. Dikarenakan tadi sudah berkurang 15, panjang bangunan berkurang 15,25 meter dari depan jalan, maka KDP optimal yang dapat kita bangun yaitu 21 dikali 42 dikurangi 15,25, hasilnya yaitu 561,75 meter kubik. Meter kuadrat. Sedangkan ini rencana KDH dan ARP. Dalam Perda nomor 8 tahun 2016, KDH yang ditentukan yaitu 10%. Jika kita masukkan dalam hitungan, dikalikan dengan luas seluruh tanah yang akan kita bangun, hasilnya kita harus memberikan minimal untuk koefisien daerah hijau sebesar 88,2 meter kuadrat. Namun dalam denah ini kami memberikan kelebihan, jadi tidak sesuai perda yaitu 10%, kita melebihkannya dengan luas 6 kali 21 meter. Sedangkan untuk ARP minimal yang terdapat dalam Perda nomor 8 tahun 2016 yaitu 10%, maka dari itu hasilnya pun sama, 88,2 meter kuadrat. Ya, ini dapat dilihat dalam gambar, kita juga melebihkan luasan ARP-nya, jadi tidak mepet di minimal. Nah, untuk selanjutnya lokasi bangunan yang akan kita bangun yaitu berada di Jalan Arteri Kota Surakarta, tepatnya di Jalan Adi Sucipto. Untuk tempatnya sendiri yaitu yang sudah ditandai dengan lingkaran warna merah. Berada di Kecamatan Laweyan. Lanjut. Selanjutnya untuk zonasi Kota Surakarta, kami akan membangun bangunan tepat di lokasinya yaitu di kawasan perdagangan dan jasa Kota Surakarta. Jadi untuk peruntukannya sendiri sudah sesuai dengan peraturan Kota Surakarta. Untuk tempatnya sendiri yang sudah dilingkari warna hitam. Oke. Mungkin cukup sekian yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.